Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Pertama Salih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2017. Di sini akan saya lakukan review mengenai suatu buku terkait akan arbitrase. Berikut buku yang akan saya review, yakni dengan judul Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, ciptaan dari Dr. Susanti Adi Nugroho SHMH. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan hasil review saya terkait buku ini. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama ataupun review yang pertama, yakni mengenai apa itu si arbitrase. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 30, tepatnya pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar dari peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana dengan begitu sengketa yang bisa diperlakukan ataupun diterapkan dalam arbitrase atau penyelesaiannya menggunakan arbitrase, yakni yang memiliki sifat keperdataan, di mana dari definisi tersebut kita dapat mengambil 3 hal, yakni pertama, arbitrase merupakan salah satu perjanjian. Yang kedua, yakni perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis ataupun merupakan suatu bukti otentik, agar nanti apabila para pihak itu lupa ataupun ada yang mengungkit, maka ada bukti bahwa sudah terjadinya suatu perjanjian ataupun penyelesaian secara arbitrase. Yang ketiga, yakni perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum, seperti itu. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni masuk kepada perkembangan mengenai arbitrase, di mana perkembangan mengenai arbitrase dimulai pada zaman Yunani kuno, yang kemudian menuju kepada negara-negara dagang Eropa, yang dimana tiba di Amerika Serikat sebagai suatu akibat adanya imigrasi besar-besaran pada tahun 1870, yang dimana kemudian pada awal abad ke-20 barulah sistem hukum mulai untuk memperhitungkan dan dapat menerima terkait akan arbitrase, di mana hingga pada saat ini meliputi banyak hal seperti malpraktik kedokteran, perlindungan konsumen, baik dalam dunia bisnis juga bisa. Hingga sampai kepada, kalau tidak salah saya membaca di dalam bukunya itu menyangkut akan lingkungan hidup. Nah, lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni terkait akan batasan arbitrase menurut para ahli hukum, di mana dalam buku ini ada beberapa ahli hukum yang menjelaskan batasan-batasan terkait akan arbitrase itu menyangkut mana saja. Tetapi saya di sini ambil 2 ahli saja, di mana menurut saya ini teorinya ataupun penerapannya ataupun penyampaiannya itu menurut saya ngena banget, ataupun itu loh, begitu bisa dapat diterima ataupun dipahami oleh masyarakat secara umum. Masuk kepada yang pertama, yaitu Priyatna Abdur Rashid, di mana beliau menjelaskan arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, di mana dari ahli yang pertama ini menjelaskan bahwa arbitrase merupakan proses pemeriksaan suatu sengketa yang melibatkan antara kedua belah pihak, di mana sengketa tersebut itu diajukan kepada alat-alat bukti yang dimiliki oleh para pihak, dikumpulkan, habis itu dicarilah jalan keluar terkait akan penyelesaian sengketa tersebut. Lanjut kepada ahli yang kedua, yakni Abdul Qadir Muhammad, di mana dalam hal ini lebih perinci tentang batasan-batasannya, di mana arbitrase adalah badan peradilan di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan, di mana arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa, di mana dalam hal ini pengusaha ataupun para pebisnis yang memiliki sengketa terkait sengketa kepada rekan bisnisnya bisa, ataupun pada koleganya juga bisa, di mana dalam hal ini Abdul Qadir Muhammad itu mengacu kepada dunia bisnis ataupun para pengusaha, yang dimana di dalam menyelesaikan sengketanya mereka itu menggunakan sistem arbitrase, di mana aturan ataupun ketetapannya mereka sendiri yang menentukan, dan arbitrase dan arbiter sebagai pelaksana arbitrase itu kayak menyediakan dan menunjukkan, ini loh
Seperti ini langkahnya. Pada pembahasan yang ketiga yakni terkait akan unsur-unsur arbitrase, di mana di dalam pengeksekusian ataupun unsur yang pertama yakni terkait akan pengeksekusian, di mana di dalam arbitrase pengeksekusian yakni secara privat ataupun di luar dari pengadilan. Yang kedua ataupun unsur yang kedua yakni di mana dari adanya suatu perjanjian antara kedua pihak secara tertulis, di mana tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, di mana dengan adanya perjanjian ini yakni secara tertulis untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi agar tidak terjadi permasalahan yang sama antara kedua pihak ke depannya. Nah, selanjutnya yakni tentunya di dalam arbitrase sendiri perlunya pihak ketiga untuk menengahi terkait akan dua pihak yang bersengketa ini, di mana pihak ketiga ini disebut sebagai arbiter ataupun wasit, di mana dalam hal ini arbiter ataupun dapat dikatakan wasit dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase memiliki kewenangan penuh dalam menentukan ataupun mengambil keputusan, di mana putusan nantinya, putusan yang ditetapkan di dalam arbitrase ini ataupun ditetapkan oleh arbiter ini memiliki sifat yakni final ataupun putusan akhir, dan tentunya dalam hal ini mengikat kedua belah pihak yang bersengketa atau memiliki permasalahan sengketa ini. Pembahasan yang terakhir yakni terkait akan klausula arbitrase, yakni menyangkut akan 7 hal, di mana yang pertama yakni menyangkut akan komitmen kesepemahaman para pihak untuk melaksanakan arbitrase, di mana untuk dapat menetapkan penyelesaian secara arbitrase tentunya harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak mungkin salah satu pihak sepakat dan salah satu pihak tidak menyepakati, maka tidak dapat terjadi arbitrase, di mana arbitrase sendiri ini mencari penyelesaian menggunakan jalan ataupun menggunakan bantuan dari orang ketiga yakni arbiter. Selanjutnya yakni ruang lingkup arbitrase, yakni ruang lingkupnya itu harus jelas, di mana arbitrase itu menyangkut akan keperdataan. Tidak mungkin kita menyangkut akan contoh kayak pidana, kasus pembunuhan dimasukkan dalam arbitrase, itu tidak bisa. Nah, masuk kepada poin yang ketiga ini, apabila arbitrase berbentuk institusi ataupun ad hoc, di mana jika ad hoc harus merinci metode penunjukan arbiter ataupun majelis arbitrase. Tentunya harus disepakati oleh kedua belah pihak, di mana penunjukan ini harus adanya kesepakatan ataupun diketahui oleh kedua belah pihak tentunya. Lanjut kepada aturan prosedural yang berlaku, di mana dalam penyelesaian menggunakan arbitrase ini harus menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Selanjutnya yakni tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase, di mana tempatnya itu harus netral, tidak boleh di tempat salah satu pihak. Bisa disediakan oleh pihak ketiga ataupun arbiter menyediakan tempat seperti ini, janjian di tempat seperti ini, yang tentunya tidak boleh di tempat salah satu pihak. Kenapa? Ditakutkannya satu pihak yang lain ini, yang dari luar ini ataupun tidak asli lingkungan situ, itu nanti takutnya merasa tertekan ataupun merasa kayak terintimidasi seperti itu. Dan lanjut kepada terkait akan bahasa yang seperti tadi, di mana dalam pembahasan ataupun penyelesaian arbitrase ini harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Contoh yang pertama, seperti kedua belah pihak yang bersengketa, satu pihak ini dari Jawa, terus pihak yang lain ini dari Sunda ataupun dari Medan lah, contoh seperti itu, di mana ya tentunya arbiter ataupun wasit dalam hal ini sebagai pihak ketiga harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, di mana bahasa di tengah-tengah ataupun bahasa nasional yang digunakan di dalam penyelesaian ini yakni menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin menggunakan salah satu bahasa dari salah satu pihak. Ditakutkan karena apa? Ditakutkan nanti di dalam pembahasan nanti ada salah satu pihak yang tidak paham terkait akan apa yang disampaikan oleh arbiter ini. Nah, takutnya nanti kalau tidak paham, nanti malah terjadinya suatu miskomunikasi ataupun kesalahpahaman seperti itu. Lanjut kepada poin ke-6, yakni pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase. Yang ke-7 yakni klausula stabilitas dan kekebalan ataupun imunitas jika relevan, seperti itu. Di mana dalam hal ini dapat saya simpulkan dalam buku ini yakni menyangkut akan, buku ini sangat bagus sekali. Terkait akan apa? Karena menyusung pengamanan ataupun penjelasan dari para ahli terkait akan apa itu arbitrase, di mana di sini dijelaskan juga, saya ambil satu poin di mana arbitrase itu hampir sama sebenarnya seperti mediasi, di mana penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan umum, tapi di dalam hal ini saya menambahkan bedanya ini terkait akan pengambilan keputusan, di mana dalam hal ini arbitrase yang di dalam hal ini dilaksanakan oleh arbiter dengan dua pihak yang bersengketa, tentunya
sini arbiter itu bisa mengambil suatu keputusan atau memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu nanti itu bersifat final dan mengikat antara kedua belah pihak. Dimana kalau mediasi sendiri, setahu saya mediasi dalam buku yang pernah saya baca, yakni mediasi itu apa, seorang mediator ataupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum, di mana mediator ini sebagai pelaksana ataupun pihak ketiga dari pihak yang bersengketa itu hanya memberikan wadah saja dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.